Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Ini mau Mungkin dia bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Assalamualaikum An-Nisa warahmatullahi 164 wabarakatuh. baca dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, pemirsa Fatwa TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kami dapat kembali menyapa Anda dalam program live interaktif Jalan Lurus dengan tema Akidah yang diampu langsung oleh guru kita Al-Ustadz Dr. Abdullah Roy Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau merupakan salah satu anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan pemirsa, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau juga telah hadir bersama kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Gimana antum? Alhamdulillah, semoga keluarga sehat semua Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan. Baik Ustaz, dan pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Anda semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan pemirsa, live interaktif Jalan Lurus dengan tema Akidah kali ini dapat Anda dengarkan melalui relay radio Artivis yang tergolong dalam himpunan Artivisi. Di antaranya adalah Radio Binbas Yogyakarta, kemudian Radio Sahabat Tegal, selanjutnya Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, Radio Tuah FM Riau, dan yang terakhir Radio Madinah Caruban. Baik, itu tadi pemirsa di antara radio-radio yang merilai live interaktif kali ini. Dan seperti biasa Ustadz, mengawali perjumpaan kita ingin mendengarkan sebuah nasihat Ustadz sebagai pembuka. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana kita tahu bahwasanya akidah ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dalam agama Islam. Oleh karena itu, sebuah kewajiban seorang muslim dan juga muslimah adalah mempelajari masalah akidah ini sebelum dia mempelajari ilmu yang lain, karena ini adalah sebuah kewajiban, dan kewajiban di sini adalah kewajiban yang fardhu ain. Masing-masing dari kita harus mempelajari masalah akidah ini. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ketika mengutus Mu'adz Ibnu Jabal, salah seorang sahabat Nabi SAW, ke Yaman sebagai seorang dai, sebagai seorang utusan, maka beliau SAW mengatakan, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, engkau akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan, yang pertama kali engkau ajarkan kepada mereka adalah tentang syahadatu an la ilaha illallah. Di dalam riwayat yang lain, ila ayyi wahidullah. Hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan adalah bagaimana mereka mengesahkan Allah. Kemudian setelah itu baru beliau mengatakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mentaati engkau dalam masalah ini, itu dalam masalah syahadah, maka ajarkan kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan mereka 5 salat dalam sehari semalam. Kemudian beliau mengatakan, kalau mereka mentaati kamu dalam masalah ini, yaitu dalam masalah salat, maka kabarkan kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan bagi mereka zakat yang diambil dari orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang miskin, orang fakir di antara mereka. Nah, di sini Nabi SAW menyebutkan urutan di dalam dakwah, dan ternyata yang pertama kali diperintahkan oleh beliau untuk didakwahkan adalah tentang masalah tauhid.
ya falyakun awwalan ma tad'uhum ilaih syahadatu an la ilaha illallah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya perkara akidah inilah yang pertama kali yang seharusnya menjadi perhatian dan menjadi prioritas kita di dalam menuntut ilmu. Demikian muqaddimah dari pertemuan kali ini. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Dan itulah pemirsa nasihat pembuka dari guru kita Ustaz Abdullah Roy, dan kembali kami ingatkan bahwasanya tema kita adalah akidah atau keyakinan seorang muslim. Dan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz dapat menghubungi kami di 0331 544 6087 0331 544 6087. Dan kami sangat mengharapkan Anda yang bertanya tidak bertanya di luar tema dan terlebih dahulu mengecilkan volume televisi ketika bertanya kepada Ustadz. Baik Ustadz, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Di antaranya ini dari saudara Denny di Jawa Timur. Assalamualaikum Ustadz, mohon maaf, putra kami adalah anak yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah putra kami terkena beban syariat seperti kaum muslimin yang sempurna akalnya? Jazakumullah khairan Ustadz. Baik, pertanyaan yang pertama dari saudara Denny di Jawa Timur menanyakan tentang keadaan anak beliau yang memiliki kebutuhan khusus. Apakah seperti dia dibebani sebagaimana yang lain dengan berbagai ibadah gitu ya? Iya Ustaz. Taib, kalau misalnya anak tersebut ya belum atau tidak terpenuhi syarat diwajibkannya sebuah ibadah, maka tidak terkena. Ya seperti misalnya dia memang tidak berakal gitu. Ya tidak berakal, maka dalam keadaan demikian ya tidak terbebani. Sebagaimana sabda Nabi SAW ketika beliau mengatakan rufi'al qalamu an thalath. Ya, diangkat pena itu dari 3 golongan. Di antaranya adalah anil majnun hatta ya'qil, dari orang yang gila sampai dia berakal. Artinya orang yang tidak memiliki akal maka diangkat darinya beban atau dia tidak dibebani. Jadi kalau memang anak yang memiliki kebutuhan khusus tadi sampai kepada tidak berakal, maka dalam keadaan demikian dia termasuk orang yang tidak dibebani. Tapi kalau memiliki kebutuhan khusus tapi ternyata dalam masalah akal dia masih ya dan syarat-syarat yang lain terpenuhi, maka masih dibebani dan melakukan ibadah tersebut sesuai dengan kemampuannya. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz, untuk standar akal ini ya, apakah dia diajak bicara nyambung atau ada yang lebih khusus Ustaz? Ya, di antaranya demikian. Di antaranya dia memahami apa yang disampaikan kepadanya. Ya, itu di antara tolak ukur. Ya, tolak ukur bahwasanya dia memiliki akal gitu. Dia kalau diajak bicara dia paham atau dia bisa mengungkapkan sesuatu misalnya, maka ini berarti dia berakal. Ya. Jazakumullah khairan. Baik, barakallahu fiik. Itu jawaban untuk saudara Denny di Jawa Timur ya. Kemudian Ustaz, selanjutnya ada pertanyaan dari siapa ini Ustaz ya? Dari Agus Ustaz. Ya. Dari Agus Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada sebuah video pendeta di YouTube yang mengatakan dan membaca serta membandingkan Al-Quran versi Indonesia dengan versi Maroko dan versi lainnya. Di sana disebutkan ayat yang sama namun berbeda Ustaz sebutannya. Di Al-Baqarah ayat 85 misalnya ada yang sebutan tak maluna dan ada yang sebutan ya maluna, dan makna kedua ayat tersebut pasti berbeda. Pertanyaannya, apakah itu benar Ustaz? Apakah semua Al-Quran di belahan bumi ini sama penyebutan dan maknanya? Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, ini ucapan dari orang yang tidak memahami ya, tidak memahami tentang agama Islam, tidak memahami tentang Al-Quran, tidak memahami di sana ada qiraat, ya sehingga dia membandingkan dengan Al-Quran yang kita pakai yang riwayatnya Hafiz misalnya dengan yang dipakai di Maroko. Kan di sana riwayat yang dipakai lain lagi. Ya, dan ya'malun atau ta'malun, ya, dan semuanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semuanya diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak ada pertentangan satu dengan yang lain. Seandainya di sana ada perbedaan di dalam masalah makna, ya, tetapi ini tidak sampai
pertentangan yang dinamakan dengan pertentangan ikhtilaf tadad, yaitu yang sampai bertolak belakang satu dengan yang lain. Kalau hanya sekedar berbeda makna, ya tetapi masih dalam dalam lingkup ya makna yang benar di dalam syariat, tidak masalah yang demikian. Yang jadi masalah di sini kalau sampai terjadi perbedaan yang bertentangan satu dengan yang lain. Karena ini tidak mungkin datang dari Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah, niscaya itu mereka akan menemukan di dalamnya pertentangan yang sangat banyak. Ini perbedaan qiraat dan makna yang ditimbulkan dari perbedaan qiraat ini tidak sampai keluar dari ajaran agama Islam. Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, itu jawaban untuk saudara Agus di Sulawesi Selatan. Ya. Baik, selanjutnya sudah ada telepon yang masuk, Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Lutfi di Lombok. Bapak Lutfi di Lombok. Baik, silakan Bapak. Ya, saya mau bertanya apa hukumnya bermain kuda lumping? Bermain Kuda lumping. kuda lumping. Ya, dan yang kedua saya mau bertanya, gimana saya menyikapi teman saya yang mengatakan kalau Allah itu di mana-mana? Ya. Baik, cukup Bapak Lutfi ya. Ya. Baik. Pertanyaan dari Bapak Lutfi di Lombok. Yang pertama tentang hukum bermain kuda lumping. Ini anak udah lupa kuda lumping itu yang bagaimana ya? Yang dari kulit itu, Ustaz. Kalau tidak salah yang dari kulit bentuknya kayak kuda gitu, Ustaz. Terus Baru ada mainnya musik-musiknya joget-joget, gitu. ya, ada musik-musiknya, joget gitu, Ustaz. Iya, oh iya. Mungkin sekedar perkiraan saja yang dulu pernah kita lihat mungkin ya pas masih kecil. Itu biasanya permainan seperti ini tidak lepas dari pertama adanya musik. Ya, biasanya diiringi dengan musik, kemudian mereka menari gitu ya. Betul, Ustaz. Kemudian juga tidak terlepas di sana adanya orang yang kesurupan. Ya, Ya, Allah alam. Kalau tempat yang lain bagaimana? Tempat anak ada kesurupannya. di mana-mana rasanya begitu, Ustaz. Seperti itu ya. Yang jelas di sana ada orang yang kesurupan dan ada di sana meminta pertolongan dengan jin. Makanya biasanya didatangkan pawang juga di situ. Ya, pawang yang memang dia memiliki tugas khusus dalam masalah ini. Maka tentunya permainan-permainan seperti ini tidak terlepas dari perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sana ada musiknya dan di sana ada meminta pertolongan dengan jin, ya, dan bagaimana jin ini masuk dan merasuk pada diri orang yang memainkan permainan tersebut. Maka jelas ini adalah perkara yang diharamkan di dalam agama Islam. Ya, sehingga jangan kita ikut serta dalam permainan seperti ini. Termasuk diantaranya adalah menonton juga tidak diperbolehkan, karena tidak terlepas nanti dari mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Belum lagi kita melihat di situ ya Allah SWT disekutukan, ya, Allah SWT disekutukan, sehingga seorang muslim tentunya tidak rela matanya melihat, ya, di depan matanya melihat Allah SWT disekutukan dan dimaksiati. Kemudian yang kedua tentang masalah teman beliau yang mengatakan bahwasanya Allah SWT di mana-mana. Maka kita sebagai seorang saudara, kita sampaikan sesuai dengan kemampuan kita, ya, keyakinan yang benar tentang di manakah Allah. Ya, bahwasanya Allah SWT dia beristiwa di atas arsy berdasarkan ya firman Allah Azza wa Jalla, berdasarkan hadis Nabi SAW kita sampaikan sesuai dengan dalil. Di antaranya adalah firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman dialah yang beristiwa di atas arsy. Dan Allah SWT mengatakan, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal arsy.
Sungguhnya Allah SWT dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Di sana ada 7 ayat di dalam Al-Quran yang ini semua menguatkan dan memperkuat keyakinan bahwa Allah SWT dia beristiwa di atas arsy, istiwa yang sesuai dengan keagungannya. Dan keberadaan Allah SWT di atas arsy, dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi, dan Allah SWT beristiwa di atas arsy, bukan berarti Allah SWT tidak mengetahui apa yang ada di permukaan bumi. Allah SWT berada di atas arsy, dan Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Apa yang terjadi di permukaan bumi, yang ada di dalam bumi, yang ada di dalam diri kita, maka itu semua tidak ada yang luput dari ilmu Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi keyakinan bahwasanya Allah di mana-mana ini bertentangan dengan dalil. Ya, bertentangan dengan dalil yang banyak. Tidak ada di sana dalil yang mengatakan bahwasanya Allah SWT berada di mana-mana. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu. Tapi bukan berarti Allah SWT di mana-mana. Dan ucapan atau keyakinan bahwasanya Allah di mana-mana ini bisa berakibat, ya, kalau kita pahami ini mafhumnya bisa dipahami dari situ bahwasanya Allah SWT misalnya berada di tempat yang kotor, ya, berada di dalam WC misalnya. Tentunya keyakinan seperti ini tidak diyakini oleh seorang muslim. Allah SWT tidak mungkin ya berada di tempat-tempat seperti itu, dan ini menunjukkan bahwasanya keyakinan bahwasanya Allah di mana-mana ini adalah keyakinan yang batil, karena dia melazimkan keyakinan yang batil. Ya, karena dia melazimkan keyakinan yang batil. Kita sampaikan sesuai dengan dalil, dan kita doakan semoga beliau menerima dan terbuka untuk menerima dalil ini dan mendapatkan hidayah. Adapun setelah itu, ya, apa yang terjadi, apakah dia menerima atau tidak, ya, itu bukan hak kita lagi. Itu sudah kehendak Allah SWT. Kalau Allah menghendaki, Allah memberikan hidayah, dan kalau tidak, maka itu adalah keadilan dari Allah. Nah, Jazakumullah khairan. barakallahu fiikum. Dan itu jawaban untuk Bapak Lutfi di Lombok tadi, ya. Semoga dapat membantu hal yang selama ini mengganjal, dan juga dapat menjawab syubhat dari teman Bapak tadi. Kemudian selanjutnya, Ustaz, sudah ada telepon yang masuk lagi. Kita sapa dulu, Ustaz. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan hamba Allah di Cilacap. Hamba Allah di Cilacap. Baik, silakan Bapak. Ya, saya ini mau nanya pada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kalau mau infak di tempat masjid yang ahlul bid'ah bagaimana? Ya, hukum apa? Hukum sholat di sana maksudnya, Pak? Berinfak, Ya. Ustaz. Hah? Berinfak. Berinfak. Nah, taib. Infak di tempat Iya. yang ahlul bid'ah. Iya. Baik. Itu Baik, saja, Bapak. Cukup, Bapak. Ya, yang kedua itu yang ikut kajiannya gimana? Ikut kajian ahlul bid'ah. Di tempat ahlul bid'ah. Oh, maksudnya yang isi kajian juga ahlul bid'ah gitu. Iya. Ya. Baik. Baik, cukup Bapak, ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Iya, barakallahu fiik. Dan Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Cilacap bertanya tentang masalah berinfak untuk masjid yang merupakan masjid yang mungkin sebagian besar jamaahnya adalah orang-orang yang masih melakukan bid'ah, mungkin maksudnya. Ya. Kita katakan kita berinfak dan niat kita adalah untuk perawatan masjid tadi, ya, karena meskipun mereka adalah orang yang belum mengenal sunnah, ya, tapi mereka muslim, ya, mereka muslim dan menggunakan masjid tersebut. Jadi kita niatnya berinfak untuk perawatan masjid misalnya, tidak masalah, dan kita tetap mendapatkan pahala. Kita bukan berinfak untuk mendukung pelaksanaan bid'ah mereka, tidak. Kita berinfak niatnya adalah untuk perawatan masjid tadi, karena masjid tadi digunakan untuk kebaikan dan juga, ya, bid'ah mereka.
mereka gunakan untuk sholat 5 waktu, mereka gunakan untuk membaca Al-Quran, tidak masalah kita berinfak untuk masjid tersebut, meskipun sebagian besar jamaahnya masih belum mengenal sunnah. Mungkin itu lebih tepat daripada kita mengatakan ahlul bid'ah, karena di sana ada ahlul bid'ah, di sana ada pelaku bid'ah. Kalau ahlul bid'ah ini memang dia dendengkotnya, memang dia yang mengajak manusia untuk melakukan bid'ah dan melemparkan syubhat dan seterusnya. Ini ahlul bid'ah. Pemukanya, Ustaz. Iya, pemukanya. Adapun orang-orang awamnya, banyak di antara mereka yang orang awam. Ada di antara mereka yang pelaku bid'ah, tapi tidak sampai dinamakan dengan ahlul bid'ah. Jadi insya Allah boleh beri saja kita berinfak di sana dengan niat ini adalah untuk rumah Allah, untuk perawatan rumah Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang masalah mengikuti kajian mereka, ini perkara lain lagi, ya. Yang mengikuti kajian kan berarti menimba ilmu dari mereka. Dan ilmu yang kita cari ini hakikatnya adalah agama itu sendiri. Agama yang kelak kita akan bertemu dengan Allah dengan agama ini. Oleh karena itu seseorang berhati-hati sekali ya dalam mencari ilmu ini, karena kalau sampai kita salah dalam memahami agama, ini bukan kerugian dunia yang kita dapatkan, ini kerugian akhirat gitu. Makanya dalam menuntut ilmu ini kita harus berhati-hati, harus pandai memilih. Dan para salaf dahulu mereka mengatakan, di antaranya adalah Muhammad Ibn Sirin, dalam ucapan yang ma'ruf dari beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Jadi ilmu yang kita pelajari ini adalah agama kita. Ya, di situ kita belajar tentang fikih, belajar tentang akidah, ya itulah agama kita. Nah, kalau itu agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka hendaklah kalian melihat dari mana kalian mengambil agama kalian. Ya, agamanya benar. Ya, agamanya adalah agama Islam, tapi terkadang kalau yang membawakan itu tidak benar akidahnya, ya tidak benar di dalam memahami agama ini, maka agama yang sebenarnya itu adalah agama yang murni, agama yang hak, sampai kepada kita tidak murni lagi, sudah dicampuri dengan pemahaman orang yang menyimpang tadi. Dan ini banyak, ya, banyak baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, apalagi di zaman sekarang. Oleh karena itu kita lebih berhati-hati lagi, tidak boleh kita sembarang kemudian kita mengikuti kajian yang penting adalah kajian yang Islami, ya. Tapi kalau tidak dikenal orang yang menyampaikan adalah orang yang perhatian dengan sunnah, perhatian dengan tauhid, maka jangan kita mengikuti kajian tadi. Dan alhamdulillah, ya, di negara kita, ya, dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, tapi kajian di negara kita alhamdulillah banyak, cukup banyak, dan setiap hari alhamdulillah dai dan juga ustadz yang mengajak kepada tauhid, kepada sunnah, mereka menyebar dan mereka mengajar di berbagai daerah. Maka ini adalah nikmat yang besar bagi kita yang tinggal di negara Indonesia ini untuk bisa memanfaatkan nikmat ini untuk belajar. Di sana ada sebagian negara, subhanallah, sedikit sekali dai-nya. Seandainya ada dai-nya, dipersempit sekali ruang geraknya oleh pemerintah. Ya. Jazakumullah khairan. Nah, barakallah. Itu tadi jawaban untuk saudara kita di Cilacap, ya. Terima kasih banyak. Kemudian pemirsa, kami kembali ingatkan bagi Anda yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz seputar akidah atau keyakinan seorang muslim, dapat menghubungi kami di 0331 544 6087, 0331 544 6087. Baik Ustadz, selanjutnya ada pertanyaan ini dari Zakaria, Ustadz, di Jawa Tengah. Ustadz, bagaimana hukumnya bernyanyi dan menari di api unggun, Ustadz, di sekitar api unggun, dan diiringi dengan tepuk tangan, akan tapi nyanyiannya tidak mengandung kesyirikan, Ustadz? Syukron. Ya. Pertanyaan dari Bapak Zakaria di Jawa Tengah. Hah? Jawa Tengah. Jawa Tengah, ya. Tentang masalah bernyanyi dan menari di depan api unggun
Dan di sini disebutkan bahwasanya nyanyian di sini tidak ada di dalamnya kesyirikan. Pertama, yang namanya bernyanyi ini terlarang dalam Islam. Allah SWT mengatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadits. Sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman. Dan di antara manusia ada yang mereka membeli lahwal hadits, dan para mufassirin ketika mereka menafsirkan lahwul hadits di sini yang dimaksud adalah nyanyian. Jadi menyanyi baik di depan api unggun maupun tidak di depan api unggun tidak boleh. Ditambah lagi di sini menari, ya berjoget juga demikian. Ini bukan akhlak yang Islami yang demikian. Ya, di dalam Islam tidak diajarkan yang demikian, apalagi di sana ada yang menjadikan menjadikan tarian ini sebagai sebuah ibadah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Jadi baik menyanyi maupun berjoget ini bukan termasuk akhlak yang Islami dan bukan sesuatu yang diperbolehkan dalam agama kita, ya. Kemudian kalau ini dilakukan di depan api unggun, ya, maka sebagaimana kita tahu bahwasanya api ini menjadi sesembahan bagi sebagian kaum, yaitu orang-orang Majusi atau yang semisal dengan mereka mengagungkan yang namanya api ini. Maka Allahu a'lam, dalam keadaan seperti ini dikhawatirkan terkumpul di dalamnya beberapa larangan, ya, termasuk diantaranya adalah menyanyi, ya, kemudian juga berjoget. Kemudian yang ketiga adalah tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah api. Ya, meskipun dalam nyanyian tadi tidak ada sebagaimana dalam pertanyaan, tidak ada di sana kesyirikan, tapi di sana ada tasyabbuh. Ya, dan Nabi SAW mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Tentunya seorang muslim berhati-hati di dalam agamanya dan menghindari acara-acara seperti ini. Nah, jazakumullah khairan, Ustaz. Itu jawaban untuk saudara Jakaria di Jawa Tengah. Ya. Ustaz, selanjutnya Ustaz ada pertanyaan masih dari Jawa Tengah juga, Ustaz. Ya. Selanjutnya ini dari Pak Ndon. Pak Ndon, ya. Ya. Akan tapi ada telepon masuk, Ustaz. Baik, kita angkat dulu. Kita utamakan telepon, Ustaz. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Allah di Padang, Pak. Ustaz. Iya. Dari Padang. Siapa namanya? Hamba Allah. Hamba Allah. Baik, silakan Bapak. Kita semua hamba Allah. Bagaimana hukumnya sholat di pekarangan masjid itu banyak kuburannya, Ustaz? Iya. Yang ditanyakan ini loh, Ustaz. Yang ditanyakan? Di pekarangan di halaman masjid itu banyak kuburan arah ke belakang. Sedangkan pembatasnya cuma dinding aja, Ustaz. Bagaimana hukumnya sholat di sana, Ustaz? Ya. Baik, cukup. Terima kasih, Bapak. Pertanyaan dari hamba Allah di Padang tentang fenomena yang sering kita lihat di pekarangan masjid itu ada banyak kuburan. Bahkan terkadang sebagian ada di arah kiblatnya. Ya, sebagian ada di arah kiblatnya. Bagaimana kita bersikap dan apa hukum kita melakukan sholat di masjid yang demikian keadaannya? Pertama yang perlu kita pahami untuk semuanya, para pemirsa Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah, tentang masalah membangun masjid di atas kuburan atau memasukkan kuburan di dalam masjid, ini perkara yang dilarang di dalam agama Islam. Ya, karena Nabi SAW pernah mengabarkan, ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid ala fala tattakhidul qubur masajid fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian dahulu mereka menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai tempat ibadah. Maka janganlah kalian menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena sesungguhnya aku melarang kalian dari yang demikian.
Ini jelas hadis yang menunjukkan tentang larangan ya kita membangun tempat ibadah di atas kuburan. Jadi kuburan kita sendirikan dan masjid kita sendirikan. Ya, rumah orang-orang yang sudah meninggal dunia kita sendirikan, dan rumah Allah yang merupakan masjid ini kita sendirikan. Itu yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim. Dan para ulama menyebutkan karena dikhawatirkan orang yang melakukan demikian, yang awalnya dia hanya meyakini bahwasanya ibadah di dekat kuburan orang yang soleh ini adalah memiliki keutamaan, ya itu awalnya. Kemudian nanti akhirnya berkembang dan berkembang sampai datang syaitan dan menyuruh dia untuk beribadah kepada orang soleh tersebut. Ini yang dikhawatirkan. Sehingga jelas bahwasanya meletakkan kuburan di sekitar masjid ini bukan perkara yang disyariatkan di dalam agama Islam. Lalu bagaimana seandainya ini sudah terjadi ya, dan misalnya kuburan dimasukkan ke dalam masjid atau masjid dibangun di atas kuburan, maka para ulama memperinci kalau misalnya kuburan itu yang terlebih dahulu kemudian dibangun masjid, maka masjid yang harus dibongkar dan dipindah di tempat yang lain. Tapi kalau masjid itu yang terlebih dahulu dibangun kemudian baru dimasukkan kuburan, maka dalam keadaan demikian kuburan tersebut yang harus dipindahkan ke pemakaman umum. Nah, bagaimana kalau itu posisinya di luar masjid dan di sini ditanyakan di arah kiblat? Kalau yang ditanyakan adalah tentang sah atau tidaknya, ini para ulama berselisih pendapat tentang di dalam masalah ini. Apakah sholat yang dilakukan ini adalah sholat yang sah atau tidak? Karena Nabi SAW melarang kita membangun masjid di atas kuburan. Dan pendapat yang lebih kuat Allah Ta'ala alam bahwasanya sholat yang dilakukan ini masih sah. Ya, sholat yang dilakukan ini masih sah, meskipun yang lebih hati-hati dan lebih afdal kalau memang kita masih bisa sholat di masjid yang lain, ya meskipun agak jauh sedikit, yang di situ bersih dari kuburan baik di dalamnya maupun di halamannya, maka kita lebih baik mencari masjid yang lain. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Itu jawaban untuk saudara kita di Padang tadi ya. Lagi Ustaz, sudah ada telepon yang masuk. Kita jawab terlebih dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Ustadudin di Solok, Sumatera Barat. Ustadudin di Solok. Ya, silakan Bapak. Nah, begini Ustaz, ada dalam hadis dikisahkan disampaikan oleh Ustaz Sunnah juga, Ustaz Fatwa juga, bahwa nanti di akhirat ada seorang yang mempunyai kesalahan sebanyak 99 kesalahan dengan catatan sejauh mata memandang. Nah, kemudian dia ditanya, apa salah ini ke semua, salahmu semua? Benar ya Allah. Nah, kemudian adakah kebaikan kamu? Nah, katanya tidak ya Allah. Kata Allah, ada satu kebaikan, sehingga dia mendapatkan kartu la ilaha illallah. Jadi ditimbanglah dosa yang 99 tadi dengan kartu la ilaha illallah, maka beratlah kalimat la ilaha illallah itu daripada dosa-dosa yang jauh mata memandang tadi Ustaz. Kalau begitu Ustaz, saya tanyakan, apakah amal yang satu dikerjakan oleh hamba Allah ini yang akhirnya dia masuk ke dalam surga gara-gara dapat kartu la ilaha illallah itu Ustaz? Itu yang pertama ya Ustaz. Yang kedua, sebentar Pak, pertanyaannya gimana? Yang ditanyakan apa? Amal apa yang satu itu sehingga dia mendapat kartu la ilaha illallah dari Allah itu? Amal apa yang satu itu ya? Amal apa sehingga dia dapat kartu itu Ustaz? Yang satu lagi Ustaz. Ya, silakan Bapak. Satu lagi, kalau kita istighfar di tengah malam, membaca astagfirullah wa atubu ilaihi, mulut kita berkata astagfirullah wa atubu ilaihi, kemudian hati kita apakah mengingat dosa-dosa kita yang lalu atau mengikuti arti dari astagfirullah itu? Mana yang lebih tepat Ustaz? Mohon penjelasannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bustanuddin di Solok. Ya, silakan Ustaz. Pertanyaan dari Bapak Bustanuddin di Solok, di Sumatera ini ya, Sumatera Barat. Pertanyaan yang pertama tentang masalah hadis
Hadis yang disebutkan oleh beliau ini dikenal dengan haditsul bitaqah. Ya, hadis di mana disebutkan di situ seorang muslim ya yang datang di hari kiamat dan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian ya terbentang di depannya ya 99 sijil, yaitu buku yang besar yang isinya adalah penuh dengan dosa-dosa yang dia lakukan di dunia. Dan disebutkan bahwasanya satu buku saja itu besar sekali sejauh mata memandang. Ya, lalu bagaimana dengan 99 buku yang besar tadi berada di hadapannya dan semuanya adalah berisi tentang dosa. Kemudian orang ini ditanya apakah malaikat Allah Azza wa Jalla ini menzalimi kamu, yaitu ada dosa yang tidak pernah engkau kerjakan. Ternyata di sini ada ternyata di sini tertulis ya, dan kemudian dia juga ditanya tentang apakah engkau memiliki kebaikan ya yang bisa menandingi 99 kitab besar yang isinya adalah dosa ini. Ternyata dia mengatakan tidak. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, ya bahkan engkau punya. Engkau tidak akan dizalimi, engkau bahkan memiliki apa yang bisa menandingi 99 kitab yang besar yang isinya adalah dosa ini. Akhirnya didatangkan ya sebuah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Apa yang terjadi? Diletakkan 99 kitab yang besar yang berisi dosa tadi di satu daun timbangan, kemudian ditaruh ya kartu yang bertuliskan la ilaha illallah di daun timbangan yang lain, dan ternyata yang lebih berat adalah kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Tentunya menunjukkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Bahwasanya kalau ditimbang di hadapan Allah, ucapan kita la ilaha illallah yang disertai dengan hati dan pemahaman yang benar, maka ini timbangan yang sangat berat sekali di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya, sehingga kartu ya, sebuah kartu yang dia adalah sangat tipis dan sangat ringan, tapi karena dia bertuliskan la ilaha illallah, bisa mengalahkan 99 ya kitab yang besar yang penuh dengan dosa. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seseorang harus memperhatikan masalah pemahaman dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Jangan hanya sekedar berucap, tapi dia tidak memahami maknanya. Dia harus memahami maknanya, mempelajari isinya, mempelajari tauhid, menjauhkan dirinya dari kesyirikan, sehingga kalimat la ilaha illallah yang dia ucapkan ini menjadi kalimat yang sangat memberatkan dia di hari kiamat. Dan ini bukan berarti bahwasanya dia tidak memiliki amalan-amalan yang lain. Seorang muslim tentunya dia beramal, dia juga sholat, dia juga berbakti kepada kedua orang tua, dia juga mungkin mengamalkan amalan yang sunnah. Jadi hadis ini tidak menafikan bahwasanya dia memiliki amalan-amalan yang lain. Cuma ketika dia melihat dosa yang begitu besar, dosa yang begitu banyak yang dia lakukan di dunia, sehingga dia memandang apa amalan yang bisa menandingi dosa-dosa yang sangat banyak ini. Ya, kemudian Allah SWT menunjukkan kepadanya ternyata yang sangat besar pahalanya dan memberatkan dia di hari kiamat adalah keimanan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau pertanyaan tadi amal apa yang satu itu, ya mungkin perlu dipahami kembali bahwasanya bukan berarti hadis ini menafikan ya bahwa orang ini memiliki amalan-amalan yang lain. Tentunya dia sebagai seorang muslim ada amalan-amalan yang lain yang dia lakukan selain syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, karena di dalam Islam juga diwajibkan sholat 5 waktu, di dalam Islam juga diwajibkan puasa di bulan Ramadan, zakat bagi yang terpenuhi syarat. Ya.
Kemudian tentang masalah istighfar yang diucapkan oleh seseorang di waktu malam ya. Ya, Ustaz. Ya, apakah dia mengucapkan istighfar tersebut dan mengingat dosa yang telah dilakukan, atau dia berusaha untuk memahami maknanya. Ini tidak bertentangan satu dengan yang lain. Artinya seseorang ketika dia membaca astaghfirullah, ketika dia membaca dan mengatakan aku memohon ampun kepada Allah, maka dua-duanya bisa dilakukan. Dia memahami maknanya, berusaha untuk memahami isinya, yang isinya adalah kehendak untuk diampuni dan ditutupi dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di waktu yang sama ketika dia mengucapkan dan memahami maknanya, dia mengingat dosa-dosa yang telah lalu, sehingga semakin kuat dan semakin terasa dan semakin berbobot ucapan istighfar yang dia lakukan ketika dia memahami maknanya. Dan di waktu yang sama dia tahu bahwasanya dia adalah orang yang berdosa, dan di masa yang lalu banyak dia melakukan dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Dan itu jawaban untuk Bapak Bustanuddin di Solok, Sumatera Barat. Baik, selanjutnya sudah ada telepon yang masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Bapak Mauludin di Palu, di Sulawesi Tengah. Dengan Bapak Mauludin di Sulawesi Tengah. Ya, Mauluddin. Baik, silakan Bapak. Jadi ini mau bertanya kepada Pak Ustadz. Ya. Ya, mau bertanya pada Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz ini karena kami di Sulawesi Tengah ini adalah masalah apakah dalam akidah ini masalah perayaan Maulid dengan istirahat biasanya kami laksanakan. Apakah itu sesuai dengan langsung apakah itu sesuai dengan sunnah atau bagaimana, Pak? Ya. Baik. Cukup? Baik. Mungkin sudah cukup. Ya. Terima kasih Bapak Mauludin. Bapak Mauludin di Palu, Sulawesi Tengah bertanya tentang masalah perayaan kelahiran Rasulullah SAW dan juga perayaan peristiwa Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kita katakan bahwasanya di dalam agama kita telah disyariatkan 2 hari raya, ya, yang agung dan penuh dengan hikmah dilakukan setelah amal ibadah yang agung di dalam agama Islam. Salah satu di antara rukun Islam. Hari raya yang pertama adalah hari raya Idul Fitr. Ya, Idul Fitri dilakukan oleh kaum muslimin setelah mereka selama 1 bulan melakukan puasa di bulan Ramadan, dan ini adalah salah satu di antara rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah hari raya Idul Adha yang dilakukan setelah para jamaah haji mereka menyelesaikan ya kebanyakan dari amalan-amalan haji. Dan haji adalah termasuk rukun Islam, dan dia adalah rukun Islam yang kelima. Nah, 2 hari raya inilah yang disyariatkan di dalam agama kita. Tidak ada di sana hari raya yang lain, dan yang dimaksud dengan Aid adalah sesuatu yang sering diulang-ulang. Kadang berupa tempat dan kadang berupa waktu. Ya, waktu kalau sering diulang-ulang, artinya setiap tahun dia dirayakan kembali, diulang kembali, maka ini berarti telah menjadikan itu sebagai Aid. Dan ini tidak boleh. Ya, Aid di dalam agama kita hanya 2 saja, yaitu hari raya Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Tidak boleh kita menambah hari raya yang lain, yang di situ kita berkumpul, ya, kemudian bergembira dan menikmati berbagai makanan yang dilakukan ini setiap tahun. Maka ini tidak diperbolehkan. Tidak ada di sana dalil yang menunjukkan tentang disyariatkannya melakukan perayaan-perayaan selain 2 perayaan tadi. Kemudian yang kedua, tidak ada di antara para sahabat radhiyallahu taala anhum
ya yang mereka merayakan ya kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau merayakan Isra dan juga Mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal semuanya kita sepakat bahwasanya para sahabat mereka adalah orang yang paling mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam daripada para sahabat. Ya, kalau memang itu diperbolehkan, tentunya mereka sudah mendahului kita di dalam masalah perayaan Maulid Nabi ini. Ya, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya ini adalah kebaikan, niscaya para sahabat sudah mendahului kita untuk melakukan perbuatan ini. Dan ternyata tidak ada di sana nukilan dari seorang pun dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka merayakan perayaan ini. Sehingga tidak boleh kita merayakan perayaan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita mewujudkan ya kecintaan kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Caranya adalah dengan kita mengikuti sunnah beliau. Orang kalau cinta, maka dia akan berusaha untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin dari kita supaya kita mengikuti sunnah beliau. Maka kalau kita ingin mengungkapkan cinta kita yang sebenarnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka caranya adalah dengan mengikuti beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengikuti dalam hal apa? Dalam banyak hal, terutama dalam masalah akidah, ya, kemudian dalam masalah tata cara ibadah, ya, kemudian juga dalam masalah keikhlasan, ya, muamalah terhadap dunia, bagaimana kita berakhlak kepada orang lain. Nabi SAW adalah contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW bagi kalian itu teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran, bagi orang yang mengharap pertemuan dengan Allah dan mengharap hari akhir dan mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Maka harusnya kita mengikuti beliau untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada beliau. Dan tidak mungkin seseorang bisa mengikuti Nabi SAW kecuali dia belajar terlebih dahulu. Ya, saya dan Bapak dan juga yang lain bisa mengikuti Nabi kalau kita terlebih dahulu belajar bagaimana beliau, apa yang beliau lakukan. Kita belajar dulu, baru kita bisa amalkan. Berarti sekarang yang bisa Bapak dan juga para jamaah sekalian lakukan adalah mempelajari Islam ini. Ya, belajar Islam dengan baik, ya, tentunya dari sumber-sumber yang terpercaya, termasuk diantaranya adalah perayaan Isra dan juga Mi'raj. Kita mengetahui bahwasanya peristiwa ini adalah peristiwa yang besar, ya, termasuk diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, menunjukkan tentang kenabian beliau. Dan ketika itu Allah SWT mewajibkan atas kita 5 salat, ya, dalam sehari semalam. Tentunya ini adalah menunjukkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah ini. Bagaimana cara kita, ya, mempraktekkan dan menunjukkan tentang pengagungan kita dan terkesannya kita dengan peristiwa yang satu ini, bukan dengan cara merayakan Isra dan juga Mi'raj, ya, tapi tentunya diantaranya adalah semakin menambah, ya, keyakinan kita bahwasanya beliau adalah Rasulullah, ya, seorang utusan Allah yang harus kita ikuti, yang harus kita imani, yang harus kita benarkan, karena Allah SWT memberikan kepada beliau mukjizat yang luar biasa. Diangkat beliau ke langit yang ketujuh, kemudian bisa kembali lagi ke bumi dalam waktu yang sangat singkat. Maka ini menambah keyakinan kita bahwasanya beliau adalah Rasulullah. Kemudian juga diantaranya kita semakin rajin dengan menjaga sholat 5 waktu kita, karena dia adalah kewajiban yang lain daripada yang lain.
Allah SWT langsung mengangkat nabinya dan mewajibkan sholat 5 waktu ini di atas. Berbeda dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Tentunya orang yang mengetahui keutamaan sholat 5 waktu dan demikian kedudukannya, harusnya dia semakin semangat untuk menjaga sholat 5 waktu ini. Nah, Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu Baik Ustaz, ini satu pertanyaan terakhir tadi yang belum terjawab, Ustaz, dari Pak Endon. Ya, Aslinya Pak namanya Pak Ramadan, Ustaz, tapi Pak Ramadan. beliau maunya dipanggil Pak Endon. Ya, Pak Ramadan aja. Ya, Pak Ramadan ya. Ya. Dari Jawa Tengah. Ustaz, apabila ada pemahaman dari suatu manhaj yang seolah-olah bertentangan dengan ayat dari Al-Quran, bagaimana kita menemukan jawaban yang paling jelas agar mengetahui kesalahan tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Afwan, diulang pertanyaannya. Apabila ada pemahaman dari suatu manhaj seolah-olah bertentangan dengan ayat dari Al-Quran, bagaimana kita menemukan jawaban yang paling jelas, Ustaz? Iya. Kalau memang kita melihat ada sebuah manhaj atau cara beragama yang dilakukan oleh seseorang, kok sepertinya dia bertentangan dengan Al-Quran, maka di sini masih ada, kita masih belum bisa memastikan, karena kita belum tahu apa sebenarnya manhaj yang dilakukan oleh orang tersebut. Mungkin kita yang salah, mungkin dia yang salah, ya kan? Karena kita belum tahu ilmunya di sini. Yes. Nah, dalam keadaan demikian, maka Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allahi wa Rasul. Kalau kalian saling berselisih satu dengan yang lain, dia punya manhaj yang berbeda dengan kita, dan sepertinya manhaj dia kok bertentangan dengan Al-Quran. Itu sementara kita menganggap itu bertentangan dengan Al-Quran. Nah, maka sebagaimana ayat tadi, kita kembalikan kepada Allah dan juga Rasulnya. Dikembalikan kepada Allah, ya dikembalikan kepada Al-Quran. Dikembalikan kepada Rasul berarti dikembalikan kepada hadis. Nah, sekarang yang perlu kita cek dulu apa sebenarnya manhajiyah yang sebenarnya. Jangan sampai kita salah pengertian. Kita harus duduk terlebih dahulu, kita teliti terlebih dahulu, kita perhatikan apa sebenarnya cara dia dalam beragama ini. Baru setelah kita mengetahui hakikatnya, ya kita bandingkan apakah apa yang dia lakukan ini sesuai dengan dalil atau tidak. Ya, dan bagaimana kita mengetahui sesuai dengan dalil atau tidak? Tentunya bukan hanya kita merujuk kepada lafadznya, oh ini bertentangan dengan ayat ini, ya, karena lafadznya demikian. Tapi kita harus perhatikan, benarkah pemahaman kita terhadap Al-Quran tadi. Kita harus yakin dulu bahwasanya Al-Quran ini atau ayat ini, pemahaman yang benar adalah demikian, sesuai dengan, ya misalnya inilah yang dipahami oleh yang disebutkan dalam hadis yang lain, atau disebutkan dalam athar seorang sahabat atau seorang tabi'in. Nah, kalau kita yakin itu adalah ayat dan pemahamannya adalah demikian, itu pemahaman yang dipahami oleh para sahabat, dan ternyata ini bertentangan dengan apa yang ada pada manhaj tersebut. Nah, ini dalam keadaan demikian kita bisa menilai bahwasanya manhaj yang ditempuh oleh orang ini adalah tidak sesuai dengan agama kita. Ya, tidak sesuai dengan agama kita, yaitu setelah kita membandingkan manhaj yang ada pada dirinya dan kita sudah yakin itu adalah keyakinan dia, itu adalah manhajnya, dengan membandingkan Al-Quran dengan pemahaman yang benar. Maka di sana ada beberapa proses yang harus kita jalani. Pertama, kita harus tahu terlebih dahulu dengan benar bagaimana manhajnya, jangan sampai kita salah paham. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan juga Sunnah itu harus benar pemahaman. Bagaimana kita mengetahui pemahaman itu benar? Ya, kita harus merujuk kepada pemahaman para sahabat. Barulah kita bisa menilai manhaj itu benar atau salah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, jazakumullah khairan. Dan itu tadi jawaban dari Bapak Ramadan di Jawa Tengah. Ya. Baik mirsa, tidak terasa berakhir sudah perjumpaan kita pada live interaktif kali ini dengan tema Jalan Lurus Akidah. Dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di pertemuan yang akan datang di hari dan jam yang sama. Baik mirsa, sekedar info bagi pemirsa Fatwa TV sekalian bahwasanya acara live interaktif Fatwa TV ini dapat Anda saksikan setiap hari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sudah tertera
di pekan yang sama dan akan terulang setiap pekannya. Kemudian pemirsa, yang kedua, informasi seputar kegiatan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV dapat Anda akses melalui website dewanfatwa.com. Dan selanjutnya pemirsa, Fatwa TV mengajak Anda sekalian untuk menghadiri safari dakwah Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad yang akan dilaksanakan di Jakarta, Bogor, dan Bekasi, yang juga nanti ini akan dilaksanakan insya Allah pada bulan April 2020. Baik pemirsa, berakhir sudah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz dapat mendatangkan kebermanfaatan bagi kita semua. Kami memohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Bisa nanya bolak-balik harokat Terima kasih seperti Bapak. pada surat Waalaikumsalam An-Nisa warahmatullahi wabarakatuh. 164, dan ini adalah